Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ramadan dengan NPM 106031813 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Kajian Sediaan Orally Dissolving Film (ODF). Sebagai pendahuluan, rute pemberian obat merupakan cara masuknya obat dalam tubuh. Rute pemberian obat yang diberikan secara oral merupakan rute yang paling umum dan paling banyak dikenal oleh masyarakat luas. Tentunya bukan tanpa alasan mengapa rute oral ini menjadi banyak dikenal oleh masyarakat, karena memiliki sisi kelebihan terutama dari keamanan, kenyamanan penggunaan, non-invasif, serta biaya produksi yang relatif lebih murah dibandingkan bentuk sediaan lain. Namun demikian, sediaan oral ini tidak selamanya memberikan keuntungan. Terdapat beberapa permasalahan dalam hal kesulitan menelan untuk pasien pediatri maupun geriatri. Berbagai macam penelitian telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mengembangkan sistem penghantaran obat baru, yaitu Fast Dissolving Drug Delivery System atau FDDS. Salah satu bentuk FDDS ini yaitu sediaan orally dissolving film atau yang biasa dikenal dengan ODF. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kajian mengenai orally dissolving film sebagai sistem penghantaran obat. Kemudian tujuan penelitian ini mengetahui sediaan orally dissolving film sebagai pendekatan baru pada bentuk sediaan obat. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka berupa literatur review dari beberapa media online. Hasil penelitian dan pembahasan diawali dari definisi sediaan ODF, di mana ODF ini merupakan film yang mengandung zat aktif yang dilarutkan pada polimer yang bersifat hidrofilik sehingga melekat ketika ditempatkan di atas lidah dan dapat terhidrasi secara cepat tanpa membutuhkan bantuan air minum. Alasan mengapa ODF ini dipilih sebagai alternatif dibandingkan solida konvensional lain karena terdapat dua faktor. Yang pertama, mukosa rongga mulut mengandung saliva yang dapat melarutkan film. Kemudian yang kedua, terdapat vaskularisasi pembuluh darah yang dapat menyerap obat dengan cepat sehingga dapat mempercepat onset dan dapat meningkatkan bioavailabilitas dari obat tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari sediaan ODF dapat terlihat pada tabel berikut. Di antaranya, kelebihannya dapat menghindari risiko tersedak, onsetnya yang cepat, tidak memerlukan air minum, menghindari efek first pass hepatik, fleksibilitas yang baik, dan kenyamanan penggunaannya lebih baik. Kemudian, untuk kekurangan dari sediaan ODF ini tidak dapat digunakan untuk dosis tinggi karena memang bentuk filmnya yang tipis tidak memungkinkan untuk memuat obat yang dosisnya tinggi. Kemudian, obat yang mengiritasi rongga mulut tidak dapat diformulasikan. Kemudian sensitif terhadap kelembaban sehingga memerlukan kemasan yang khusus pada saat proses pendistribusian maupun proses penyimpanan. Pada dasarnya, sediaan ODF ini tersusun atas zat aktif dan eksipien, sama halnya seperti bentuk sediaan yang lain. Eksipien yang mempengaruhi terhadap karakteristik film yang dihasilkan bergantung pada polimer pembentuk film serta plasticizer. Berikut ini merupakan metode yang dapat diterapkan dalam pembuatan sediaan ODF. Dari kelima metode ini, solvent casting atau metode penuangan pelarut merupakan metode yang paling banyak dipilih dan diformulasikan dalam sediaan ODF karena memiliki kepraktisan dalam teknik produksinya dan tidak memerlukan peralatan yang khusus pada saat pelaksanaannya. Kemudian metode alternatif yang dapat digunakan untuk membuat sediaan ODF terdapat metode semi-solid casting, kemudian hot melt extrusion, solid dispersion, dan yang terakhir rolling method. Evaluasi sediaan ODF terbagi menjadi 11 uji evaluasi diawali dengan uji organoleptis, kemudian uji keragaman bobot dan ketebalan film untuk mengetahui distribusi zat aktif dalam sediaan ODF tersebut. Kemudian ada evaluasi waktu melarut untuk melihat onset dari obatnya, kemudian evaluasi pH sediaan, evaluasi ketahanan mekanis yang terdiri dari 3 uji, yaitu folding endurance, kemudian tensile strength, serta yang terakhir percent elongation. Kemudian ada uji penetapan kadar, uji transparansi film, dan yang terakhir ada uji disolusi untuk melihat persentase kumulatif pelepasan obat dalam cairan tubuh. Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti untuk memformulasikan menjadi sediaan ODF. Yang pertama ada model zat aktif glimapirid yang telah dikompleks inklusi beta-siklodextrin untuk meningkatkan kelarutan dengan menggunakan polimer HPMC E5LV serta plasticizer PG400. Kesimpulan yang diperoleh, rasa pahit dari zat aktif glimapirid dapat tertutupi, juga waktu larutnya yang cepat, serta presentasi pelepasan obat dalam cairan tubuhnya meningkat. Kemudian model zat aktif yang kedua yaitu bisoprolol fumarat yang menggunakan kombinasi polimer HPMC E15 serta maltodextrin, di mana dari kombinasi tersebut dapat meningkatkan
pembentukan film pada sediaan ODF dan memiliki waktu melarut yang cepat. Kemudian, model zat aktif yang ketiga yaitu nikotin hidrogen tartrat dengan polimer maltodextrin, di mana kesimpulan yang diperoleh dari sediaan ODF ini dapat meningkatkan kenyamanan karena menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, sediaan orally dissolving film merupakan sistem penghantaran baru dalam bidang farmasi yang memungkinkan obat dapat larut dengan cepat tanpa bantuan air minum. Sediaan ODF memiliki banyak keuntungan dibandingkan bentuk sediaan solida konvensional lainnya, terutama dari sisi teknik produksi serta kenyamanan penggunaan. Berikut ini daftar pustaka yang melatar belakangi penelitian ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.